Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Majanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakal berbagi tips untuk teman-teman semua tentang, bisa jadi ini random sih, bisa jadi tentang bahasa Inggris, juga tentang kuliah di luar negeri atau belajar di luar negeri atau beasiswa di luar negeri. Jadi bagi teman-teman yang suka dengan hal-hal ini, ditonton sampai habis ya. Tapi kali ini aku nggak sendiri, aku bakal sama seseorang yang tentunya udah banyak banget pengalamannya, udah pernah kesana kemari, jauh banget perjalanannya. Siapa dia? Langsung aja ke videonya ya. Tapi tunggu dulu, sebelum kita masuk ke videonya, teman-teman support channel aku terlebih dahulu dengan klik tombol subscribe yang ada di bawah dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan ketika aku menambahkan video baru. Aku juga ada beberapa tutorial edit foto, teman-teman bisa cek di sini nanti. Terus juga explore tempat wisata dan lain-lain. Oke, kita langsung aja. Oke teman-teman, jadi seperti yang aku bilang tadi, kita bakal berbagi tips, banyak hal sih, random aja. Nanti tentang beasiswa luar negeri juga dan tentang bahasa Inggris gitu. Nah, jadi sekarang aku sudah bersama senior aku, Bang Gusti. Silahkan perkenalkan dirinya, Bang. Ya, makasih Bu JJ. Kakak JJ ya, calon kakak. Nah, ya perkenalkan, nama saya Gusti Milakwaidi. Biasanya di kampus itu adik-adik yang ngefans. Asik. Itu manggilnya Bang Gusti atau Bang Ingus. Ingus. Ya, jadi aslinya itu Aceh, kuliah aja di IAIN Bukit Tinggi. Udah SPD ya? Alhamdulillah udah mendapat gelar SPD. Alhamdulillah. Oke teman-teman, jadi itu perkenalan singkat. Yang nanya Instagramnya tidak ada ya. Jadi non-aktif. Non-aktif. Kita langsung aja ke beberapa pertanyaan. Aku sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari adik-adik juga ada. Terus nanti juga ada dari aku sendiri, mungkin mewakili teman-teman. Yang pertama, kita utamakan dulu yang bertanya ya, yang adik-adik itu. Ini yang pertama pertanyaannya, kiat-kiat listening biar kalau dengar dosen ngomong itu nggak nggak kayak gitu ya. Jadi silakan Bang Gusti. Ya, kalau untuk listening sendiri sebenarnya kiat-kiatnya itu latihan ya. Sebenarnya untuk skill bahasa Inggris itu yang 4 itu salah satu cara untuk biar mantap skillnya adalah memang latihan. Nah, pastinya akan tanya gimana latihan yang bagus. Nah, sejauh ini kan orang selalu menganggap dengar lagu, dengar musik, dengar film dan sebagainya itu efektif enough untuk meningkatkan skill bahasa Inggris. Tapi kalau menurut saya sendiri nggak efektif kalau tidak menggunakan cara yang efektif. Nah, maksudnya menggunakan cara efektif itu misalkan kita nonton film. Nah, kalau kita cuma nonton film plongo, lihat gambarnya aja ya nggak tahu apa maknanya kan. Iya. Makanya bagusnya ketika dengar listening itu tanpa subtitle dulu, dengarkan, tebak-tebak, berhadiah aja, ini betul nggak maksudnya. Nah, kalau memang udah selesai filmnya, baru kita cross check apakah kita itu sudah paham, sesuai nggak pemahaman kita dengan yang sebenarnya. Kita cross check dengan subtitle, tapi menggunakan subtitle bahasa Inggris. Nah, jadi seperti itu tipsnya. Dan juga yang kedua, kalau lagu misalnya? Kalau lagu sebenarnya bisa juga, tapi nggak terlalu efektif. Karena lagu itu kita biasanya dengar musik itu lebih kepada memfokuskan ke iramanya. Oh iya. Bukan kepada listeningnya ya, bukan pada lirik. Ya. Oke, itu cukup? Ya, enough. Oke, jadi itu ya teman-teman, buat yang nanya juga tips listening itu biar nggak budek juga, itu tadi sudah melatih dengan cara yang efektif, ya kan? Iya. Oke. Selanjutnya yaitu ini tuh dia bukan dari prodi bahasa Inggris sih Kak, katanya.
Tapi dia minta share ke kita dong tips ampuh tips ampuh agar belajar bahasa itu tidak membosankan dan tentunya tetap santuinya tapi pasti ilmunya masuk gitu. Nah, kalau definisi bosan kan, kalau menurut saya bosan atau tidaknya itu tergantung kita. Kalau kita minatnya kuat di di materinya, di bidang subjeknya, insya Allah nggak akan bosan. Soalnya saya pribadi memang kemarin waktu ambil les IELTS itu kalau bisa dibilang lumayan bosan. Itu 3 jam dari siang sampai sore. Sekitar 3 jaman. Nah, perjalanannya juga jauh kan, dari Bukit Tinggi ke Padang. Jadi ke sana cuma untuk belajar 3 jam terus balik lagi. Nah, kalau bilang bosan, tapi karena capek juga ya. Capek kan? Tapi karena memang kita suka sama itu bidangnya, ya jadinya nggak ada rasa bosan. Walaupun sebenarnya ketika dijelasin sama mentor IELTS tersebut, ya sama kayak dosen-dosen yang lain cara menjelaskannya. Nah, jadi itu tergantung kita minat atau kalau enggak. Minat pasti nggak bosan gitu ya. Insya Allah pasti nggak bosan. Tapi kalau memang juga bosan walaupun minat, ada juga mungkin sebagian kayak gitu, ya selingin dengan misalkan taruh kayak makanan favorit di dekat ketika belajar sambil ngemil dan sebagainya. Tapi kalau di kelas nggak boleh makan. Kalau kelas nggak boleh makan, Iya. berpandai-pandai. Di bawah kolong di dalam tas ya. Ya, Oke. jadi itu sih. Ya. Oke, jadi tipsnya itu tips ampuh ya. Bosan atau enggaknya itu tergantung di diri kita sendiri menurut Bang Gusti. Dan kalau misalnya kita suka, kita pengen pelajaran tersebut, itu bahasa tadi ya, itu nggak akan bosan dan nggak bakal capek juga kalau kita memang niat, memang minat, dan memang berusaha mencintai pelajaran itu. Iya, ya kan? Oke, selanjutnya itu sudah 2 tips ya dari Bang Gusti tentang listening tadi, terus tentang gimana supaya belajar itu nggak bosan gitu ya. Nah, sekarang itu pertanyaan dari aku. Nah, Bang Gusti kan udah pernah kemana aja? Luar negerinya asik. Nggak tahu. Ke India kan? Ke India. Terus ke Lituania. Itu kan berbeda agenda, beda bulan sama tahun. Iya. Motivasi ikut itu apa sih gitu? Motivasinya ya pengen lihat suasana di luar tuh gimana. Nah, ya bicara tentang motivasi, pasti semua kita tuh hampir semua pengen punya keinginan ke luar negeri. Nah, kalau Abang sendiri kemarin salah satunya itu memang udah pengen kali ke luar negeri. Nah, salah satu cara untuk merealisasikannya, actionnya tuh kemarin ya coba tanya-tanya sama teman-teman yang udah pernah ke luar negeri dan sebagainya. Nah, itu cukup memotivasi kita. Ibaratnya kita udah pengen ini, terus tambah lagi ada yang memotivasi, pasti lebih bergebu-gebu keinginannya. Sampai kemarin buat paspor itu dari semester 4. Nah, dari semester 4 itu juga ya, motivasi aku harus punya dulu. Iya. Meskipun nanti ada kayak event gitu bakal gratisin gitu loh buat bikin paspor gitu, ada kan? Ada. Biasanya ada. Sebagian juga ada kayak gitu. Meskipun begitu, tapi karena Bang udah semangat dari awal, terus udah inisiatif terlebih dahulu ngurus paspor gitu kan ya. Nah, terus ada kan ada tuh misalnya ada tuh di akun Instagram tuh Ideas for Indonesia. Itu kan mereka pertukaran pemuda ke Jepang, kemarin ke Singapura, terus ke Malaysia. Nah, di situ tuh kan ada tesnya gitu. Abang pernah tes kayak gitu juga? Nah, kalau Abang, itu programnya pasti dari Indonesia yang buat. Iya. Ya. Kalau Abang kemarin ya Abang ikut itu memang dari luar langsung. Jadi program yang ke Lituania itu yang Abang ikutin pertama itu pas di awal tahun 2019 tuh Abang berangkat, itu program pemerintah Lituania yang buat. Nah, jadi berarti beda ya sistem dari program yang dari luar negeri sama yang Indonesia. Beda sebenarnya. Kalau beda sistem itu tergantung tujuan mereka buat program itu untuk apa, dan juga durasi waktunya kan. Tapi kalau bicara tentang beda atau enggaknya, pastinya dari segi seleksinya. Kalau kita yang dibuat sama
kita di Indonesia pasti seleksinya ruang lingkup kita Indonesia. Tapi kalau udah yang luar pasti lebih global lagi seleksinya. Iya. Apa namanya tuh PPA kalau nggak salah. PPAN, Pertukaran Pemuda Antar Negara. Pemuda Asia kalau nggak salah. Pemuda Asia. Ada juga yang PPDI, Pertukaran Pelajar Delegasi Indonesia. Jadi ada tesnya gitu, potensi akademik, tes gitulah. Nah, Berarti Abang nggak pernah? nggak pernah. Jadi itu spesialnya bukan spesial sih. Kebanyakan perbedaan yang terjadi itu antara seleksi beasiswa ataupun program pertukaran pelajar yang diadakan di Indonesia sama kita dengan di luar itu bedanya. Kalau kita lebih cenderung kepada ya dites potensi akademiknya dan sebagainya. Tapi kalau di luar kebanyakan tuh enggak, dia cuma minta kita daftar, buat motivation letter, kemudian lulus wawancara. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ya? Nah, jadi kita kadang nggak tahu apakah apa yang diukurnya. Cuman karena memang motivation letter itu penting, makanya pasti yang diukur tuh bagaimana cara kita menarik perhatian pemberi beasiswa tuh tentang isi motivation kita, motivation letter. Berarti emang di situ poinnya di situ ya, kalau di motivation letter itu apa alasan kita buat ikut itu juga kan? Iya. Oke. Kemudian juga yang pastinya adalah yang harus kita persiapkan tuh segala jenis yang akan menjadi syarat